Itu konsep berdikari yang telah dilempar oleh Soekarno sampai saat ini itu masih belum terwujud secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel ini, Rahmat Gending, yang insya Allah diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-temanku sekalian, kita telah ketahui bersama bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Antara perang Rusia dengan Ukraina yang bisa menimbulkan Perang Dunia Ketiga, dan itu akan mengubah tatanan dunia dan tentu saja akan berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Ya, sebagai bangsa Indonesia yang sejak berdirinya sudah memosisikan dirinya sebagai negara non-blok, sebagai sebuah bangsa non-blok, yaitu sebuah bangsa yang tidak memihak terhadap blok barat dan blok timur, itu harus mampu memegang prinsip sebagaimana yang telah dicanangkan oleh founding father bangsa, Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Berbagai elemen bangsa ini mengkhawatirkan bahwa apa kira-kira dampak yang dialami oleh Indonesia apabila Perang Dunia Ketiga terjadi. Perang Dunia Ketiga terjadi, maka Indonesia akan memiliki dampak secara langsung, baik dari segi teritorial, baik dari segi ekonomi, atau bahkan kekuatan politik. Karena antara kemampuan Barat untuk menguasai berbagai elemen di Indonesia itu sangat terasa, seperti ketika Indonesia ingin membeli peralatan tempur atau alutsista dari Rusia, maka Indonesia akan kena sanksi CATSA. Sanksi ini akan membuat Indonesia tidak bisa mengekspor barang-barang dari Jakarta ke Eropa yang bernilai ratusan triliun, dan inilah yang dikhawatirkan oleh Indonesia. Akhirnya apa? Yang awalnya berniat untuk membeli alutsista dari Rusia berupa Su-35 akhirnya beralih ke pesawat Rafale Prancis. Tetapi berbeda sikap yang diambil oleh India yang merupakan negara yang menentang imperialisme dan kolonialisme, seperti India, Kuba, dan Indonesia juga termasuk dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina yang berdampak kepada seluruh dunia. India justru menentang kebijakan Amerika Serikat yang bisa sewenang-wenang memberikan sanksi terhadap negara manapun yang membeli alutsista dari Rusia. Saat ini India sangat vokal menentang kebijakan Amerika. Berbeda dengan Indonesia yang saat ini masih terjebak pada sanksi CATSA. Tetapi meskipun demikian, Indonesia dan India itu sama-sama negara non-blok yang seharusnya tidak terpengaruh terhadap perpolitikan Amerika dalam menyikapi perang antara Rusia dan Ukraina yang saat ini. Dari sini kita bisa ketahui bahwa betapa pentingnya sebuah negara yang mandiri seperti yang dilakukan oleh Rusia. Rusia diembargo, disanksi oleh Barat, oleh Amerika. Rusia tidak boleh mengekspor barangnya ke Eropa. Rusia tidak boleh mengekspor barangnya, gasnya ke Barat dan Amerika Serikat. Tetapi Rusia tidak mengalami kendala yang berarti. Artinya apa? Rusia itu adalah sebuah negeri yang mandiri. Tanpa negara lain pun Rusia tetap kuat dari segi ekonomi. Dan sejauh ini Indonesia masih tergantung terhadap produk-produk luar negeri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep berdikari yang telah dilempar oleh Soekarno sampai saat ini itu masih belum terwujud secara maksimal. Seperti misalnya minyak, sebagian besar kebutuhan masyarakat terhadap minyak itu masih bersumber dari luar negeri. Kemudian sumber daya alam itu justru diambil oleh asing, dan inilah yang menjadi penghambat bagaimana kita ini menjadi sebuah bangsa yang berdikari. Oleh karena itu, mari kita bangun bangsa ini secara mandiri agar tidak terpengaruh terhadap negara lain atau bangsa lain yang mencoba mengganggu Indonesia. Terima kasih, salam persatuan.